Pewarisan sifat dan kelainan sifat yang diturunkan. Kelainan atau penyakit yang diturunkan merupakan penyakit yang dibawa oleh gen, tidak dapat disembuhkan atau kecil kemungkinan untuk sembuh, dapat diturunkan kepada anak-anaknya, bersifat homozigot resesif atau gen letal. Hemofilia, darah sukar membeku bila terjadi luka. Albino, yaitu kulit tidak memiliki pigmen atau bule. Buta warna, tidak dapat membedakan warna dengan jelas. Talasemia, darah merah bentuknya seperti bulan sabit, tiap bulan harus transfusi darah. Polidaktili, jari berlebih biasanya pada ibu jari. Hipertrikosis, tumbuh rambut pada daun telinga berwarna hitam. Anodontia, orang yang tidak memiliki gigi seumur hidupnya. Hipertrikosis, bisa diperhatikan gambar hipertrikosis, di mana tumbuh rambut hitam di telinga atau bisa jadi di seluruh tubuhnya. Tes buta warna. Coba perhatikan gambar. Jika Anda tidak bisa melihat angka, berarti Anda mungkin menderita salah satu buta warna, bisa jadi buta warna total. Talasemia, memiliki eritrosit yang berbentuk bulan sabit. Sedangkan pada eritrosit normal bentuknya dikonkav kalau dari samping bulat. Polidaktili, di mana jumlah jari tangannya berlebih, terutama umumnya di bagian ibu jari. Anodontia, di mana tidak tumbuh gigi seumur hidupnya, jika tumbuh pun hanya beberapa gigi. Hemofilia. Hemofilia adalah penyakit di mana darah sukar membeku ketika terjadi luka. Ini adalah penyakit yang diturunkan dari orang tuanya kepada anak-anaknya. Contoh soal, seorang laki-laki normal menikah dengan wanita karir hemofilia. Bagaimanakah sifat anak-anaknya? Kita tulis P dulu atau induknya. Ayah normal memiliki genotip XY, sedangkan ibu yang karir memiliki genotip XXH. Sedangkan gametnya, ayah menghasilkan dua macam gamet, yaitu X dan Y, sedangkan ibu menghasilkan dua macam gamet X dan XH. Keturunannya adalah jika sel sperma X ketemu dengan sel telur X, maka akan menghasilkan zigot XX dengan fenotip wanita normal. Y ketemu dengan X akan menghasilkan XY, yaitu laki-laki normal. Sel sperma X dengan sel telur XH akan menjadi XH dengan fenotip wanita normal. Kalau X, H, sel telurnya ketemu dengan sel sperma Y, akan menghasilkan zigot XHY atau laki-laki normal. Jadi keturunannya menghasilkan satu kemungkinan wanita karir, satu laki-laki hemofilia, satu wanita normal, dan satu laki-laki normal. Kalau dibuat persentase, 25% putrinya adalah wanita karier, 25% anak laki-lakinya hemofilia, 25% putrinya wanita normal, dan 25% putranya laki-laki normal. Contoh yang lain, seorang laki-laki hemofilia menikah dengan wanita normal. Bagaimanakah sifat anak-anaknya? Kita
Kita tulis pertama adalah P atau parental atau induk. Ayah memiliki genotip XHY karena ayahnya hemofilia. Ibu wanita normal berarti genotipnya XX. Gametnya ayah X, H, dan Y. Ibu hanya satu macam, yaitu X. Keturunannya adalah sperma XH ketemu dengan sel telur X akan menjadi XXH, yaitu wanita karir. Sel telur X dengan sperma Y jadi XY menghasilkan laki-laki normal. Sel telur X ketemu dengan sel sperma XH menjadi XXH, anaknya wanita karir. X dengan Y jadi XY, jadi laki-laki normal. Rasio atau perbandingan keturunannya adalah rasio genotipnya XXH dibanding XY sama dengan 2 dibanding 2 atau 1 dibanding 1. Sedangkan rasio fenotipnya wanita karir dibanding laki-laki normal sama dengan 2 dibanding 2 atau 1 dibanding 1. Buta warna itu tidak dapat membedakan warna dengan jelas. Bisa satu warna atau beberapa warna atau mungkin semua warna tidak bisa melihat. Yang kelihatan hanya hitam dan putih. Disebabkan oleh gen yang berada di kromosom X, tepatnya di gonosom atau kromosom sex X. Dengan kode gen XX untuk wanita normal, XXBW untuk wanita karir buta warna, XBW untuk wanita buta warna, XC untuk laki-laki normal, XBWY untuk laki-laki buta warna. Contohnya, seorang laki-laki buta warna menikah dengan wanita normal. Bagaimanakah sifat keturunan anak-anaknya? Kita tulis parentalnya dulu atau induknya. Laki-laki buta warna memiliki genotip XBWY untuk wanita normal XX. Untuk laki-laki buta warna menghasilkan 2 macam gamet, yaitu XBW dan Y. Sedangkan wanita normal hanya satu macam gamet, yaitu X. Sel telur X bertemu dengan sel sperma XBW menghasilkan XXBW, yaitu wanita karir. Ya, untuk sperma Y bertemu dengan sel telur X menjadi zigot XY, yaitu laki-laki normal. Sehingga perbandingan fenotipnya 100% anak laki-lakinya normal, 100% anak wanitanya karir. Pewarisan golongan darah. Golongan darah seseorang ditentukan oleh sejenis protein yang ada pada darah, yaitu agglutinogen dan agglutinin. Karl Landsteiner membagi golongan darah dibagi menjadi 4, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Sifat keturunan pada golongan darah dibawa oleh protein isoagglutinin dengan lambang gen I. Orang yang bergolongan darah A, B, O, dan AB mempunyai isoagglutinin I. Dengan kode gen, untuk golongan darah A, IA untuk yang homozigot atau IAIO untuk yang heterozigot. Golongan darah B memiliki kode gen IBIB untuk yang homozigot atau IBIO untuk yang heterozigot. Yang bergolongan darah O memiliki kode gen IOIO. Untuk yang bergolongan darah AB memiliki kode gen IAIB. Contohnya, seorang laki-laki bergolongan darah A, heterozigot, menikah dengan wanita bergolongan darah B, heterozigot. Bagaimanakah golongan darah anak-anaknya? Kita tulis parentalnya dulu atau induknya. Golongan darah A menikah dengan golongan darah B. Untuk golongan darah A memiliki kode gen IAIO. Kalau dianggap
heterozigot. Begitu pula yang golongan darah B dianggap heterozigot. Ini IB, IO. Gametnya untuk golongan darah heterozigot A yaitu IA dan IO. Untuk golongan darah B heterozigot, gametnya ada IB dan IO. Keturunannya, jantan IA ketemu gamet betina IB menghasilkan zigot IA IB dengan golongan darah AB. Sedangkan gamet IO ketemu dengan IB, IO, IB, IO, golongan darahnya B. IA ketemu dengan IO, IA, IO, golongan darahnya A. IO ketemu dengan IO, 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 golongan darahnya O. Demikian pembahasan tentang pewarisan sifat dan kelainan sifat yang diturunkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.